Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang perdagangan hari ini mendorong pelaku pasar mencari tahu tentang kondisi faktual yang sedang terjadi di market. Hal ini membuat sejumlah artikel yang membedah terkait penyebab dan akibat pelemahan di bursa domestik yang jadi banyak diakses oleh para pembaca idxchannel.com. Misalnya saja tentang update rencana MSCI yang bakal mengubah metodologi perhitungan free float pada indeks acuannya yang dinilai turut menjadi sentimen di balik pelemahan yang terjadi dan melanda saham-saham milik Taipan Nasional. Lalu juga ada deraan aksi ambil untung alias profit taking yang sedang dirasakan saham-saham komoditas emas usai harganya melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu juga soal strategi counter cyclical yang dijalankan sebagian pelaku pasar demi dapat memanen saham-saham favorit yang harganya sudah tertekan jauh imbas dari pelemahan indeks. Demikian pula soal kebijakan baru Bursa Efek Indonesia yang merombak sejumlah indeks acuan serta sorotan yang ditujukan pada PT GTS Internasional Tbk yang baru saja menunjuk sosok Ari Askara sebagai direktur utama meski rekam jejak yang oleh sebagian pihak dinilai cukup mengkhawatirkan. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, narasi MSCI di balik gugurnya saham konglomerat Bumi dan PT ROCS. Berita ini menyoroti rencana MSCI yang bakal merombak metodologi perhitungan free float pada indeks acuannya, di mana wacana tersebut oleh sebagian pelaku pasar dikaitkan dengan tren pelemahan yang tengah melanda deretan saham berkapitalisasi besar yang notabene dimiliki oleh para Taipan Nasional. Hal tersebut didasarkan pada laju saham yang sebelumnya sempat digadang-gadang untuk dapat masuk ke indeks MSCI Standard Cap yang pada akhirnya justru tersungkur di zona merah dengan tekanan yang cukup dalam. Saham-saham tersebut diantaranya adalah PT Bumi Resource atau Bumi serta PT Petrosi atau TBK atau PTRO yang terpantau telah melemah hingga puluhan persen pada perdagangan Selasa 27 Januari 2026. Tekanan pada saham Bumi dan PTRO juga turut merembet ke saham-saham sejenis milik kelompok konglomerasi mulai dari Grup Bakri, Salim hingga Barito Group milik Prajogo Pangestu serta kelompok usaha Happy Hapsoro. Sentimen negatif ini seolah menjadi bukti keresahan pasar di mana pada 30 Januari mendatang MSCI bakal mulai memberlakukan corporate ownership sebagai non-free float yang artinya saham-saham konglomerasi bakal memiliki batas threshold yang lebih jauh untuk dapat masuk ke dalam indeks acuan global tersebut. Dengan potensi besar terpental dari indeks MSCI, saham-saham konglomerasi dinilai bakal kehilangan salah satu daya tarik utamanya yang selama ini menjadi alasan saham-saham tersebut diburu pasar domestik. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham ANTM BRMSCS terimbas aksi ambil untung. Berita kali ini menyoroti tren yang sedang terjadi pada deretan saham emiten tambang emas yang kompak merosot ke zona merah pada perdagangan Selasa 27 Januari 2026. Tren ini sekaligus memutus parade rally signifikan saham-saham emas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang membuat harganya melambung tinggi sejalan dengan harga emas global yang juga terus mendaki ke puncak tertingginya. Dalam pantauan data Bursa Efek Indonesia, saham PT Aneka Tambang atau ANTM, kemudian PT Aman Mineral Internasional atau AMMN, PT RC Indonesia Tbk atau RC, lalu PT Merdeka Gold Resource Tbk atau MAS, dan PT G Resource Asia Pasifik atau PSAB yang kompak melemah dengan porsi pelemahan di kisaran 2 hingga 3%. Tren pelemahan tersebut hampir pasti dipicu oleh saham-saham tersebut yang sudah demikian melambung tinggi sehingga dinilai telah masuk fase overbought. Sehingga wajar bila di kemudian didera tekanan aksi jual sebagai bentuk upaya investor untuk mengentas cuan dari pasar perdagangan. Sementara harga komoditas emas sendiri terpantau masih terus ngebut di zona hijau dan kini tengah duduk nyaman di kisaran $5.050 Amerika Serikat per troy ounce.
Posisi yang bahkan terhitung sedikit turun sebenarnya setelah sebelumnya harga emas sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di level 5.100 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Berikutnya berita ketiga, BI rombak IDX 30, IDX 45 dan IDX 80. Ada bumi hingga Brent. Secara khusus, berita ini mengcapture langkah PT Bursa Efek Indonesia atau BI yang tengah melakukan evaluasi mayor terhadap sejumlah indeks saham, termasuk diantaranya IDX 30, LQ45 dan juga IDX 80. Nantinya, hasil evaluasi ini bakal berlaku efektif mulai 2 Februari 2026 hingga 30 April 2026, sebagaimana telah diumumkan melalui pengumuman resmi BI. Pada indeks IDX 30, dua saham baru resmi masuk sebagai konstituen, yaitu PT Bumi Resource Tbk atau Bumi serta PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK. Masuknya kedua saham ini sekaligus menggantikan Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG serta PT Semen Indonesia atau SMGR yang resmi terdepak dari daftar IDX 30 berdasarkan evaluasi bursa. Sedangkan pada indeks LQ45, pendatang barunya adalah PT Barito Renewable Energy, TBK atau Brent, yang masuk menggantikan PT Aspirasi Hidup Indonesia atau ACES, yang terpaksa harus keluar dari indeks saham di indeks paling liquid di bursa domestik ini. Kita berlanjut ke berita keempat, Erwin Ciputra borong saham PTRO saat harganya terus tertekan. Komisaris Petrosi Tbk atau PTRO yaitu Erwin Ciputra terpantau baru saja memperbesar kepemilikan sahamnya pada emiten milik Taipan Nasional Prajogo Pangestu tersebut. Tepatnya pada 26 Januari 2026, Erwin yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Chandra Asri Asia Pasifik Tbk atau TPIA, diketahui baru saja membeli 400.000 saham PTRO di harga rata-rata Rp138 per saham, sehingga total transaksi yang terjadi adalah sebesar Rp3,65 miliar di luar pajak dan komisi broker. Dengan tujuan transaksi disebutkan sebagai bentuk aksi investasi, yang langkah ini merupakan aksi yang kesekian kalinya dilakukan oleh Erwin sebagai pemegang saham terbesar di jajaran manajemen. Kini total kepemilikan saham PTRO mencapai 11,05 juta saham atau setara dengan 0,11% dari total saham yang dikeluarkan PTRO. Selain itu, langkah borong saham juga dilakukan Erwin di tengah tekanan yang mendera saham PTRO dalam beberapa waktu terakhir, di mana saham PTRO bahkan sempat jatuh 33% dari level tertingginya di Rp12.900 per saham. Berita terakhir yang kelima, BI cecar GTSI soal rekam jejak dirut Ari Askara. Bursa Efek Indonesia atau BI telah memanggil PT GTS Internasional atau GTSI untuk dimintai penjelasan terkait dipilihnya Gusti Ngurah Askara Dana Diputra atau Ari Askara sebagai Direktur Utama GTSI. Dimintainya penjelasan oleh BI tersebut tak lepas dari rekam jejak Ari Askara yang pernah tersangkut kasus saat masih menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk atau GIAA pada akhir 2019 lalu. Saat itu Ari terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyelundupkan motor besar Harley Davidson dan sepeda Brompton, di mana akibat kesalahannya tersebut Ari divonis bersalah dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp300 juta. Dalam jawabannya, pihak GTSI menyebut bahwa keputusan manajemen menunjuk Ari Askara diklaim tidak menyalahi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 tahun 2014, khususnya pasal 4 ayat 1 huruf C angka 3. Sobat investor, demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.